jadi boleh dimakan. Nih, enak rasanya teman-teman, enak. Terus ini untuk kalian yang pengen sulcatanya itu glowing lah, bahasa anak zaman sekarang tuh glowing, bersih, kinclong, glowing, glow up lah pokoknya. Berarti ini sehat. Dan badannya itu berat, bukan enteng, bukan kopong ya teman-teman. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat yang nonton video di Soto Sakti. Semoga kalian sehat semua, amin. Oke teman-teman, hari ini gue ngebahas cara perawatan sulcata tortoise baby biar gak gampang mati teman-teman. Wow. Padahal sebelum-sebelumnya gue sering banget ngalamin sulcata baby mati ya. Tapi ini adalah pengalaman terbaru gue teman-teman. Ini pengalaman terbaru gua. Kalau dulu sih gue pelihara sulcata itu ribet banget ya, Kalau sekarang tuh udah enggak teman-teman, udah enggak, gue pikir enggak terlalu dipikirin banget lah. Kalau dulu kan dipikirin banget, entah itu ngasih kalsium, ngasih bla 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 bla. Nah sekarang gue ngerawat dia secara simpel banget teman-teman. Alhamdulillah survive dia. Nih sulcata tortoise, makanya rakus banget teman-teman. Jadi sebenarnya gue pengen bikin kontennya itu pagi ya, tapi tadi pagi tuh ruwet lah, banyak yang diurus, termasuk ngejemur dia juga, masih buat bikin konten. Jadi gue bikinnya itu ya sekarang jam 1. Ini simulasi aja ya teman-teman ya. Jadi gini, apa aja sih yang diperlukan untuk pelihara sulcata tortoise? Kandang harus punya teman-teman, kandang harus punya ya. Tuh. Nah kalau untuk ukuran baby seperti ini, kalian bisa pakai akuarium. Mau ada tutupnya atau nggak ada tutupnya boleh. Kalau misalnya ada tutupnya, tentunya harus ada ventilasi udara karena dia harus bernafas teman-teman. Nih, terus alasnya gue pakai ini ya. Gue pakai karpet talang. Ini potongan bahan-bahan material di rumah gue ya. Jadi nggak perlu ngeluarin duit lagi untuk beli alas. Nih taruh nih teman-teman. Ini karpet talang ya. Kenapa sih harus pakai alas? Karena ini kan kalau di akuarium tuh kan licin teman-teman, kasihan dia nggak bisa apa ya, nggak ada kasar-kasar tekstur kasarnya gitu. Kalau licin gini kasihan nanti dia kepleset teman-teman. Jadi harus ada yang kasar-kasar kayak gini ya. Kita taruh gini. Nah terus untuk makanannya gue nggak nyediain ini tempat makan, tapi gue taruh makanannya langsung terserah dia lah. Soalnya ini tuh aneh ya, untuk sulcata yang ini yang gue pelihara ini, dia itu nggak suka kalau pakai ini, pakai apa tempat makan, pasti dia acak-acak. Dia sukanya tuh ya kayak gini, makanan diaur-aurin. Nah ini gue ngasih makannya kembang sepatu teman-teman. Nah cukup simpel, gue nggak perlu ngeluarin uang untuk beli pakannya dia, karena di kebun sakti itu ada tanaman kembang sepatu ya. Kalian bisa lihat tuh makanannya rakus banget teman-teman. Dia itu doyan banget sama makanan yang warnanya kontras atau mencolok ya. Tuh kalian bisa cek betapa rakusnya dia, betapa sehatnya dia teman-teman. Tuh. Tuh, ayo makan. Jadi ini adalah kembang sepatu ya. Ini bagus banget buat sulcata. Ini adalah edible flower, jadi boleh dimakan. Nih, enak rasanya teman-teman. Enak. Nggak bakal kenapa-napa ya. Karena buat sulcata juga bagus. Oke kayak gini ya. Jadi ini gue taruhnya di outdoor sih, di depan, di teras rumah, bukan di dalam ya. Gue sih nggak pernah nyaranin sulcata ditaruh di ruangan ber-AC kecuali kalian pakai lampu. Tapi di sini gue ngasih tahu ke kalian, pelihara sulcata baby tanpa lampu, tapi bisa survive, gak mudah mati teman-teman. Simple ya. Bentar. Jadi kayak gini kandangnya. Terus waktu penjemuran yang baik itu ada di antara jam 10 sampai jam 11.
tapi gue ngejemurnya jam 10 sampai terserah dia ya. Gini teman-teman. Jadi sebelum dijemur tuh, sebelum dijemur gue selalu angkat dia kayak gini. Ini ada background sedikit sepeda ya. Nih simulasi ya teman-teman ya. Jadi sebelum ngejemur dia, gue selalu nyediain tempat lagi untuk dia berendam teman-teman. Nah kasih air secukupnya. Kalau mungkin untuk beberapa kiper ada yang ngasih airnya itu full, bahkan sampai dianya kerendam ya teman-teman ya. Kalau gue sih kok rada kasihan gitu ya. Ya mungkin berbeda dengan teman-teman yang lain. Terus kita rendam di sini. Nah ini sebelum ngejemur dia ya. Tapi ini direndam sambil dijemur teman-teman. Direndam sambil dijemur. Terus ini mandiin dia. Ya sekiranya inilah mandiin. Terus tunggu sampai si sulcata ini pup. Soalnya kalau sulcata yang sehat, yang bagus itu kalau misalnya direndam sampai dia pup itu tandanya dia sehat teman-teman. Sehat. Nah setelah dia pup kita buang airnya. Kita buang airnya. Buang airnya, terus kita isi lagi ya teman-teman ya. Nah diisi lagi ini untuk apa? Untuk membersihkan badannya dari kotoran-kotorannya teman-teman. Nah kalau misalnya kita nggak bersihin sulcata itu bisa jamuran ya teman-teman ya. Jadi di sini gue pakai sikat gigi bekas gua, ini sikat gigi aman, ini halus ya teman-teman ya. Itu kalian bisa cek. Ini bekas sikat gigi gua halus banget. Nih, jadi dicocol, dibersihin. Bebas terserah mau satu arah, mau berlawanan gini nggak masalah ya. Kita bersihin ini simulasi teman-teman, padahal dia udah bersih ya. Nih kayak gini. Tuh. Terus untuk kakinya gimana sih? Ini pelan-pelan untuk kakinya. Tuh. Untuk kalian yang pengen sulcatanya itu glowing lah, bahasa anak zaman sekarang tuh glowing, kalian bisa kayak gini tiap hari ya, biar glowing sulcatanya. Tuh, biasanya tuh yang bagian paling kotor tuh ini bagian paling bawah teman-teman. Karena kenapa? Karena nyeret kotoran di dalam kandangnya ya. Nah, kayak gini nih. Tuh. Tuh, asik banget. Untuk kaki belakangnya kalian bisa nyikat seperti ini ya. Nah. Insya Allah aman tuh. Bersih, kinclong, glowing. Glow up lah pokoknya. Tuh keren kan. Nah setelah itu kalian bisa taruh di kandang. Sebenarnya kandangnya harus dibersihin dulu ya teman-teman ya. Kalian bersihin kandangnya, jemur dengan kondisi kandang rada sedikit basah, no problem ya, asal nggak ada airnya. Maksudnya tetes-tetesan air sih no problem ya, bekas bersihin itu. Nah kalian jemur dia sambil kasih makan. Ini lagi nggak ada matahari ya. Tadi sih ada teman-teman matahari. Jadi gue pengen ngasih tahu ke kalian cara jemur dia dengan aman lah ibaratnya. Jadi gini ya, di teras rumah gue tuh suka gini teman-teman. Ini ada garis nih, kalian bisa lihat ada garis ya. Jadi matahari tuh suka nyorot sampai garis ini doang teman-teman. Sininya itu teduh, sininya itu teduh. Nah kalian bisa naruh kandang buat jemur dia itu setengah teduh, setengah matahari, setengah kesorot matahari. Jadi gini teman-teman, misalnya ini matahari sebelah sini ya, ini tempat teduh. Jadi kita jemur sulcatanya, kita tinggal ke dalam pun no problem ya, nggak masalah. Kenapa? Karena ketika dia kepanasan, wah panas banget nih, gue pengen aduh, dia bisa pindah ke samping, dia geser ya. Itulah fungsinya jemur yang aman ya. Jangan pernah, bukan jangan pernah sih, kalau kalian misalnya nggak mau ngewaktuin atau nggak ada timer, kalian bisa ngikutin cara gue. Tapi kalau kalian pengen yang waktuin, kalian bisa jemur kayak biasanya, matahari full nih, tapi cuma 15 menit aja teman-teman. Ini gue lakuin tiap hari dan gue nggak pakai lampu sama sekali teman-teman, dan dia alhamdulillah sehat. Sebelumnya gue pelihara sulcata baby itu pakai lampu, pakai ini itu tuh paling mati. Pas gue coba buat kayak gini, itu dia hidup teman-teman, alhamdulillah. Nah tuh, oh kira mau makan, udah kenyang kayaknya dia, udah kenyang. Oke, kita balik lagi ke meja.
Nah, udah ngomongin soal cara ngerawat sulcata ya, yang simple lah biar nggak ribet gitu. Ya bisa kalian contoh cara gue ya. Kecuali daerah kalian mungkin daerah dingin ya, cuacanya dingin, itu mungkin diwajibkan pakai lampu ya. Tapi kalau cuaca kalian sih panas, kalau menurut gue sih nggak perlu ya. Kecuali peliharanya di indoor dan pakai AC. Gue belum pernah sih, karena di rumah gue nggak pakai AC, jadi nggak tahu cara ngerawatnya kayak gimana kalau pakai AC. Kayaknya sih kurang rekomen ya, atau mungkin harus pakai lampunya yang panas banget, yang tinggi lah tuh. Kayak gini, gue nggak pakai vitamin apapun macem-macem. Gue cuma makanan tuh ya udah kembang sepatu tok gitu. Ini gue pakai kembang sepatu tumpuk teman-teman. Ini aman banget untuk sulcata dan dia doyan banget ya. Selain kembang sepatu, dia juga suka kangkung, sawi, selada, kaktus dan lain-lain. Tuh, dia nggak mau makan ya. Udah kenyang. Nah, ciri-ciri sulcata yang sehat tuh kayak gini teman-teman. Ininya tuh, ini udah mulai keras ya. Kalau baby banget itu wajar sih kalau lembek ya. Tapi ini udah keras, berarti ini sehat. Dan badannya itu berat, bukan enteng, bukan kopong ya teman-teman. Jadi ini tuh ada isinya, nggak penyakitan dan ininya nggak terawang. Biasanya itu kan suka apa? Suka tembus tuh. Kalau ininya tembus itu kadang-kadang ini teman-teman kena penyakit dia. Entah itu MBD atau bladder stone. Kalau bladder stone kena nggak ya, dia nggak tahu, udah MBD biasa itu. Oke, kita taruh sini aman. Nah, untuk teman-teman yang berbeda dengan cara ngerawat gue ya, mungkin dengan cara kalian mungkin itu lebih nyaman ya. Kalau gue ya nyamannya yang kayak gini teman-teman, aman lah ibaratnya. Dan survive ini cerita pengalaman gue ya. Hanya berbagi saja teman-teman, hanya berbagi saja. Mungkin ada yang lebih apa ya namanya, lebih bagus cara ngerawatnya. Kalian bisa contoh lah yang lebih bagus ya. Kalau gue sih kayak gini seadanya ya, seminimalis mungkin. Dan kalau misalnya di rumah kalian pelihara hewan predator, maksudnya hewan-hewan yang buas, hewan-hewan yang usil, kalian harus pakai tutup akuariumnya teman-teman, tutup kandangnya, karena takutnya diusilin ya, takutnya kan digini-gini, digaruk-garuk sama kucing, dimainin, kasihan si kura-kuranya. Jadi kalian harus pakai tutup. Kalau di rumah gue sih aman, kayak kucing-kucingnya nggak rese ya, jadi nggak perlu pakai tutup. Untuk teman-teman yang pengen order sulcata tortoise ini, kalian bisa cek di Tokopedia Satwa Sakti. Gimana sih? Cek di deskripsi, di situ ada link Tokopedia Satwa Sakti teman-teman. Lagi promo ya, 1 juta per ekor. Wow, cukup murah sekali. Banyak tuh di dalam teman-temannya. Wah, ajib ya teman-teman ya. Mas nyangkut ini, ada kembang sepatunya. Oke, mungkin cukup itu aja teman-teman. Thank you buat yang udah nonton video di Satwa Sakti. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa subscribe channel ini. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.